Di dalam pelajaran ke-15 ini kita juga sudah membaca latihan, yaitu latihan 1 dan latihan yang kedua. Ya, adapun kesempatan kali ini kita masuk di latihan yang ketiga. Ya, silakan dipersiapkan bukunya, dibuka ya di halaman berapa? 89 ya. Sudah siap ikhwan yang ada di studio? Sudah ya. Ya. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga sudah siap ya. Di halaman 89 ya. Kita langsung masuk ke latihan yang ketiga ya. At-tamrin ats-tsalits, latihan yang ketiga. Lihat di sini perintahnya hawil ya, hawil ya, rubahlah. Hawilid dhamira, rubahlah dhamir atau kata ganti fi kullin minal jumalil atiyati ya, fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap kalimat-kalimat berikut, kama huwa muwaddahun fil mithali ya, sebagaimana dia dijelaskan di dalam contoh ya. Rubahlah domir pada setiap kalimat-kalimat berikut sebagaimana dijelaskan dalam contoh ya. Lihat kita contohnya, lihat dulu. Mithalun ya, mithalun, contoh ya. Aina baitukum ya ikhwanu, aina baitukum ya ikhwanu ya, di mana rumah kalian wahai ikhwan. Ikhwan ini apa? Jamak dari akhun ya, jadi artinya saudara-saudara, jamak. Jadi yang sedang diajak bicara ya, lawan bicara kita di sini ya adalah ikhwan, jamak muzakkar ya, sehingga lihat domirnya adalah baitukum, kum yang artinya kalian, dan untuk muzakkar. Nah, kita diperintahkan untuk merubah domirnya, merubah kata gantinya yang tadinya jamak muzakkar kum ya, kita ganti menjadi apa? Kunna ya, yang artinya kalian juga ya. Aina ya, kita rubah menjadi aina baitukunna ya akhawatu, aina baitukunna ya akhawatu, di mana rumah kalian wahai saudari-saudari. Nah, kalau tadi lawan bicaranya adalah ikhwan, jamak laki-laki ya, sedangkan sekarang lawan bicaranya dirubah menjadi akhwat ya, akhwatu ya akhwatu, yaitu apa? Perempuan, saudari-saudari, jamak perempuan. Nah, artinya sama-sama baitukun, artinya kalian ya. Bedanya kalau kum untuk jamak muzakkar, kata ganti orang kedua, jamak muzakkar, sedangkan kunna kata ganti orang kedua, jamak muannas ya. Nah, ini di sini kita dilatih untuk menggunakan kum dan kunna ya. Kapan menggunakan kum dan kapan menggunakan kunna ya. Ya, paham ya? Ya, baik, silakan nomor 1. Aina akhukum ya ikhwanu, di mana saudara kalian wahai para saudara, wahai saudara-saudara. Iya ya. Dirubah sekarang menjadi Domir kunna. Jadi akhwat, yang tadinya ikhwanu menjadi akhwatu. Aina, ini akhwatnya juga diganti akhun. Enggak perlu diganti. Aina akhukunna ya akhwatu. Iya. Di mana saudara-saudara kalian wahai saudara-saudara. Wahai saudari. Wahai saudari-saudari. Iya, saudari-saudari kan sudah diganti ya akhwatu gitu ya. Akhwatun jamak dari ukhtun ya. Ukhtun jamaknya akhwatu ya. Baik, kita baca lagi ya. Aina akhukum ya ikhwanu, aina akhukum ya ikhwanu, di mana saudara kalian wahai saudara-saudara ya, di mana saudara kalian wahai saudara-saudara. Kita rubah domirnya menjadi kunna. Aina akhukunna ya akhawatu, aina akhukunna ya akhawatu, di mana saudara-saudara kalian wahai saudari-saudari ya, gitu ya. Tadinya kum menjadi kunna, tadinya ikhwan menjadi akhawat ya. Baik, lanjut. Aina madrasatukum ya ikhwani,
Ya ikhwanu ya. Ya ikhwanu. Di mana sekolah kalian, wahai saudaraku, Wahai saudara wahai saudara. saudara-saudara. Iya, di sini nggak ada kunya ya, nggak ada domir ya sukun ya. Kalau ada ya sukun baru ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Ya, sekarang dirubah menjadi kunna ya. Kunna ya. Aina madrasatu kunna ya akhwatu. Iya. Di mana sekolah kalian, wahai saudara-saudara? Akhwatu. Di mana sekolah kalian, wahai saudari-saudari? Iya ya. Aina madrasatukum ya ikhwanu. Di mana sekolah kalian, wahai saudara-saudara ya. Di sini yang sedang diajak bicara adalah ikhwan, maka kita pakai kum ya. Kita ganti ya, aina madrasatukunna ya akhawatu. Nah, ketika yang diajak bicara akhawatu, maka yang tadinya kum menjadi kunna ya. Aina madrasatukunna ya akhawatu. Di mana sekolah kalian, wahai saudari-saudari ya, begitu ya. Ya, lanjut. Mata tibarakum ya ikhwanu. Ya, ulangi coba. Mata tibarakum. Ru ya. Doma ya. Mata tibarukum ya ikhwanu. Iya. Kapan ujian kalian, wahai saudara-saudara? Iya. Mata tibarukunna ya akhwatu. Iya. Kapan ujian kalian, wahai saudari-saudari? Ya. Matakhtibarukum ya ikhwanu. Matakhtibarukum ya ikhwanu. Kapan ujian kalian, wahai saudara-saudara? Nah, kita rubah menjadi kunna. Matakhtibarukunna ya akhwatu. Matakhtibarukunna ya akhwatu. Ya, kapan ujian kalian, wahai saudari-saudari? Ya, matakhtibaru ya tetap ru ya, nggak berubah menjadi ro, nggak berubah menjadi fathah. Ya, lanjut. Ahada ammukum ya ikhwanu. Iya. Apakah ini paman kalian, wahai saudara-saudara? Ahada ammakunna ya ammukunna ya akhwatu. Iya. Apakah ini paman kalian, wahai saudari-saudari? Iya ya. Ahadza ammukum ya ikhwanu. Jadi ammu ya tetap dhammah, nggak ada yang berubah dia menjadi fathah. Ahadza ammukum ya ikhwanu. Ya, apakah ini paman kalian, wahai saudara-saudara? Nah, kita rubah ahadza ammukunna ya akhawatu. Apakah ini paman kalian, wahai saudari-saudari? Ya, lanjut. Abaitukum qaribun ya ikhwanu. Iya. Apakah rumah kalian jauh, wahai Qarib. Apakah rumah kalian jauh dekat, wahai saudaraku? Wahai saudara-saudara. Ya. Apakah rumah kalian dekat, wahai saudara-saudara? Iya. Abaitukunna qaribun ya akhwatu. Iya, bagus. Apakah rumah kalian dekat, wahai saudari-saudari? Iya ya. Abaitukum ya. Abaitukum qaribun ya ikhwanu. Ya. Abaitukum qaribun ya ikhwanu. Apakah rumah kalian dekat, wahai saudara-saudara? Nah, kita rubah. Abaitukunna ya. Abaitukunna qaribun ya akhwatu. Abaitukunna qaribun ya akhwatu. Apakah rumah kalian dekat, wahai saudari-saudari? Ya, lanjut. Fi ayyi sahrin ikhtibarukum ya ikhwanu. Iya. Di bulan apa ujian kalian, wahai saudara-saudara? Iya. Fi ayyi sahrin ikhtibarukunna ya akhwatu. Iya. Di bulan apa
Di bulan apa kalian ujian wahai saudari-saudari? Iya ya. Jadi fi ayyi ya, setelah ayyi atau setelah ayu isim berikutnya itu apa? Mudhafun ilaih ya, sehingga dibaca kasrah syahrin ya. Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwanu ya. Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwanu. Di bulan yang mana ya, atau di bulan apa ujian kalian wahai saudara-saudara. Nah, kita rubah fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhawatu. Fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhawatu. Di bulan apa ujian kalian wahai saudari-saudari. Ya, begitu ya. Gampang ya insyaallah. Nah, ini kita dilatih untuk menggunakan kum dan kunna ya. Kum ketika kita berbicara dengan jamak mudzakkar ya, ketika kita berbicara dengan jamak mudzakkar. Nah, kunna kita pakai ketika kita berbicara dengan Jamak muannas. iya jamak muannas ya. Artinya sama-sama kalian ya. Kum artinya kalian, kunna artinya kalian. Bedanya tadi, yang satu jamak mudzakkar, yang satu jamak muannas ya. Baik ya, kita langsung ya lanjut di latihan yang keempat ya. Lanjut di latihan yang keempat. Kita lihat perintahnya di sini. Da' ya, letakkanlah fil amakinil khaliyati, pada tempat-tempat yang kosong, fi ma yali ya, pada kalimat-kalimat berikut, domiron munasiban, domir yang sesuai ya, lil mukhatabi ya, untuk kata ganti orang kedua ya. Mukhatab kata ganti orang kedua. Nah, kata ganti orang kedua ada 4 di sini. Yang ada anta, artinya apa anta? Kamu, berarti mufrad ya, satu orang laki-laki. Kemudian antum, apa artinya? Kalian ya, berarti jamak laki-laki ya, jamak mudzakkar ya. Kemudian anti artinya Kamu. iya, kamu perempuan. Kamu berarti mufrad perempuan. Kamu ya. Kemudian antunna artinya kalian. Jamak muannas ya. Kalian jamak muannas ya. Paham ya? Nah, kita diperintahkan untuk meletakkan domir yang sesuai dari 4 domir yang tadi. Mana yang sesuai ya, paham ya? Ya, silakan lanjut. Anta muslimun? Iya. Apakah kamu seorang muslim? Iya, kita pilih di sini anta. Karena muslimun ini mufrad mudzakkar, maka kita pilih anta, mufrad mudzakkar, kamu anta. Anta muslimun? Apakah kamu seorang muslim? Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Anti maridotun? Iya. Apakah kamu sakit? Iya. Kenapa pilih anti bukan anta? Dari Karena mana ininya taunya? Ini muannas tak marbutoh. Iya, maridotun. Ada tak marbutoh di situ. Sehingga ini menunjukkan bahwa lawan bicaranya itu adalah muannas ya. Sakit, maridotun, sakit, berarti yang sakit perempuan. Nah, kalau maridun enggak ada tak marbutohnya, berarti laki-laki. Nah, karena ada tak marbutohnya, ini menunjukkan bahwa yang sedang kita ajak bicara itu adalah wanita. Maka kita pilih anti, bukan anta ya. Anti maridotun? Anti maridotun? Nah, kalau anta jadi gimana? Anta Maridun. ya, yang jelas anta Maridun. iya. Kalau anta jadinya anta maridun. Nah, kalau anti anti maridotun. Ya, jelas ya. Iya, lanjut nomor 3. Antuna tabibatun? Iya, bagus. Apakah kalian para dokter? Iya ya. Kita pilihnya apa? Antunna ya. Karena apa? Tabibatun di sini adalah jamak muannas. Nah, domir untuk jamak yang muannas, untuk kata ganti orang yang kedua itu adalah antunna, kalian perempuan ya. Antunna tabibatun. Antunna tabibatun. Apakah kalian para dokter? Nah, maksudnya di sini adalah dokter wanita. Ya, lanjut. Antum tujjarun? Apakah kalian para pedagang? Iya, bagus ya. Jadi tujarun ini jamak
dan untuk laki-laki. Ya, tujarun ya. Makanya kita pilih jamak mudzakarnya untuk kata ganti orang yang kedua yaitu antum ya. A antum tujarun, apakah kalian para pedagang? Ya, tujarun ini jamak dari tajirun. iya, tajirun. Ya, tujarun jamak dari tajirun ya. Sambil kita ingat-ingat lagi nih bentuk mufrad dan mudzakarnya ya. Lanjut. Anti bintul Iya, betul. anti bintul mudarrisu. Mudhaf ilaih. Putrinya guru kan mudhaf ilaih ya. Jadinya gimana? Mudarrisi. Anti bintul mudarrisi. Iya, ingat ya, jangan dilupakan nih kaidah mudhafun ilaih ini kaidah yang sangat penting ya, jangan sampai lupa. Jadi pilihnya apaan? Anti ya, karena bintul mudarrisi ini satu orang perempuan, maka kita pilih anti. Anti bintul mudarrisi, apa artinya? Apakah kamu anak perempuannya kepala sekolah? Guru. Ya, kalau kepala sekolah mudir ya, ini al mudarris guru. Ya, anti bintul mudarrisi, apakah kamu putrinya guru? Ya, putrinya guru. Ini mudhaf ilaih. Ya, lanjut. Antuna akhwatu Abbasin. Iya. Apakah kalian saudari-saudarinya Abbas? Iya ya. Akhwatu Abbasin. Akhwatun ini kan jamak ya. Jamak dari ukhtun ya, jamak dari ukhtun. Karena jamak perempuan, jamak muannas, maka kita pilih antunna ya, kalian. Antunna akhwatu Abbasin. Antunna akhwatu Abbasin. Apakah kalian saudari-saudarinya Abbas ya, saudari-saudarinya Abbas. Ya, lanjut. Antum tullabun, apakah kalian para siswa? Ya, kita pilih apaan? Antum ya, karena tullabun ini apa? Jamak mudzakkar ya, jamak mudzakkar ya, sehingga kita pilih antum. Antum tullabun, apakah kalian para pelajar? Nah, ya, apakah kalian para pelajar? Ya, gampang ya? Insyaallah ya. Baik ya, kita langsung masuk ke latihan berikutnya. Latihan yang kelima ya. Kita langsung saja lanjut ya. Do fil amkinatil khaliyati ya. Letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong fil jumalil atiyati ya, pada kalimat-kalimat berikut domiron muttasilan ya, domir yang bersambung ya, lil mukhatabi, untuk kata ganti orang kedua ya. Jadi kalau yang tadi latihan yang keempat itu domir namanya domir munfasil ya, domir apa? Munfasil yang terpisah ya. Sedangkan di latihan yang kelima ini ya, kita akan latihan domir yang bersambung ya. Disebut bersambung karena apa? Karena penulisannya nanti dia bersambung dengan isim sebelumnya, disambung nulisnya, maka disebut muttasil yang artinya bersambung ya. Letakkanlah pada tempat yang kosong ya, pada kalimat-kalimat berikut domir muttasil untuk kata ganti orang yang kedua ya. Di sini ada 4 yang diberikan, yaitu ka yang artinya apa? Kamu ya, untuk laki-laki ya, kamu laki-laki mufrad. Kemudian kum artinya kalian untuk laki-laki ya. Kemudian ada ki, apa artinya? Kamu juga, tapi bedanya dengan ka adalah kalau ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Iya, untuk perempuan. Kemudian kunna artinya kalian, tapi untuk perempuan. Iya, perempuan. Kalau kum kalian laki-laki, kunna kalian perempuan ya. Paham ya? Ini namanya apa? Domir muttasil ya. Kalau yang di nomor latihan 4 tadi namanya domir apa? Munfasil. Munfasil. Kalau munasiban itu yang sesuai artinya. Jadi ada muttasil, ada munfasil. Muttasil itu bersambung ya, muttasil bersambung, munfasil
terpisah, yang tidak bersambung. Baik, ya silakan. Nomor 1. Ya, silakan. Aina baitukum ya ikhwanu. Iya, ya. Artinya? Di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Iya. Taunya kita pakai kum dari mana? Dari kata ikhwanu, ya, ya ikhwanu. Ini kan jamak laki-laki ya, sehingga kita pilih kum. Ya, lihat bedanya dengan domir sebelumnya. Kalau domir ini dia nyambung ke kata atau isim sebelumnya ya. Baitukum yang nyambung ya, kalau ditulisnya nyambung. Ya, kalau nyambung pakainya kum ya, kalau terpisah tadi pakainya apaan? Antum. Ya, bedanya begitu. Aina baitukum ya ikhwanu. Ya, di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Ya, di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Nah, ini posisinya sebagai mudhofun ilaih. Yang mudhof dan mudhof ilaih. Baitukum itu adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Baitunya itu mudhof sehingga tidak tanwin ya, baitu bukan baitun. Sedangkan kumnya itu adalah domir, posisinya pada mudhofun ilaih ya. Dia tidak menjadi kasroh. Kenapa? Karena yang namanya domir itu sifatnya tetap atau mabni, tidak berubah menjadi baitukumi misalnya, tidak ya. Dia tetap kum sukun, tetap sukun ya, baitukum. Ya, lanjut. Ahaja kita buka ya hamidun. Ya hamidu. Iya ya, ada huruf iya nida ya. Hamidu munada tanwinnya hilang. Artinya apa? Apakah buku ini punya kamu? Apakah ini buku punya kamu wahai Hamid? Ya, gitu ya. Ahadza kita buka ya Hamidu. Nah, yang diajak bicara Hamid, satu orang laki-laki. Sehingga kita pakai kamu. Ya, ahadza kita buka ya Hamidu. Apakah ini bukumu? Ya, buku kamu, bukumu wahai Hamid. Ya, pakainya kita buka. Ya, lanjut. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Iya, kenapa Laila? Kenapa pakai ki? Ki karena Laila Iya, muannas. karena yang diajak bicara adalah Laila dan dia perempuan ya, muannas ya. Artinya jamu bagus wahai Laila. iya ya. Sa'atuki ya. Kalau tadi pakai kita buka, ini pakai ki. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Jam tanganmu bagus wahai Laila ya. Jam tanganmu bagus wahai Laila. Ya, lanjut. Nomor 4. Man abukunna ya akhwatu. Iya, bagus ya. Siapa bapak kalian wahai saudara-saudara? Akhwat. Oh. Siapa bapak kalian wahai saudari-saudari? Iya ya. Sudah bagus pakai kunna ya. Ini saudari-saudari berarti ya. Man abu kunna ya akhwatu ya. Man abu kunna ya akhwatu ya. Siapa bapak kalian wahai akhwatu, saudari-saudari. Ya, gitu. Jamak muannas sehingga kita pakai kunna, kalian. Ya, lanjut. Masmuki. Ya. Masmuki ya sayyidati. Iya, sayyidati. Ya sayyidati. Ya, ulangi. Masmuki ya sayyidati. Iya ya. Masmuki ya sayyidati. Ya, artinya apa? Apa nama kamu wahai nyonya-nyaku? wahai nyonya-nyaku? Iya ya. Masmuki ya sayyidati. Ya, di sini ma memang artinya apa ya? Ya, yang ditanya nama, sehingga karena nama itu benda bukan orang, maka ditanya pakainya ma bukan man ya. Tapi kalau dalam diterjemahkan ke bahasa kita ya apa namanya, disesuaikan dengan kebiasaan di bahasa kita kan, ketika nanya nama siapa ya, walaupun benda harusnya apa nama kamu ya, sudah benar, tapi di bahasa kita kurang lazim. Yang lazimnya adalah siapa namamu ya. Masmuki, siapa namamu ya sayyidati, wahai nyonyaku. Nah, di sini pakainya ki ya. Ya, lanjut. Masmuka ya Sayyid
sayyidi. Iya. Siapa namamu wahai tuanku? Iya ya. Mas muka ya sayyidi, mas muka ya sayyidi, kita pilih ka karena sayyidi itu laki-laki ya. Siapa namamu wahai tuanku? Ya, lanjut. A ummuka fil baiti. Iya. Apakah ibumu di rumah? Iya ya. Untuk nomor 7 ini keempat-empatnya boleh ya. Karena apa? Karena lawan bicaranya nggak disebutkan di sini. Apakah ya akhi ataukah ya ikhwanu atau ya akhwatu kan nggak ada ya. Maka antum bisa a ummuka fil baiti, apakah ibumu ada di rumah, boleh. Antum kum pun boleh. A ummukum fil baiti, apakah ibu kalian ada di rumah, bisa kan? Bisa. Ki juga bisa, kunna juga bisa. A ummuki fil baiti, a ummukunna fil baiti. Jadi nomor 7 apapun jawabannya benar insyaallah ya. Baik, lanjut. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Iya. Apa nama kalian wahai saudara-saudara? Iya ya. Asma itu jamak dari ismun ya. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Siapa nama-nama kalian? Nah gitu. Ya, siapa nama-nama kalian wahai saudara-saudara? Nah, ikhwanu sehingga kita pakai kum. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Ya, ini ya latihan yang kelima, melatih kita untuk menggunakan dhamir muttasil untuk kata ganti orang kedua. Ya, ada ka, kum, ki dan kunna.